Tahun lalu, iPhone 14 Pro dan Pro Max resmi dijual di Indonesia pada bulan November. Dan kemungkinan bulan November tahun ini, iPhone 15 Pro dan Pro Max juga bakal masuk ke Indonesia secara resmi. Saya yakin pasti kalian yang nonton video ini sudah nggak sabar pengen pre-order iPhone seri terbaru karena mungkin sudah waktunya upgrade dari iPhone lama kalian atau memang banyak duit aja. Nah, mumpung belum terlanjur pre-order, kenapa nggak mempertimbangkan iPhone 14 Pro atau Pro Max yang harganya sekarang sudah turun, bahkan mungkin bisa turun lagi saat iPhone 15 Pro dan Pro Max masuk resmi. Sekarang aja iPhone 14 Pro di reseller resminya itu di harga 17,5 juta untuk yang 128 GB dan 14 Pro Max di harga 19,5 juta untuk yang 128 GB. Perkiraan harga iPhone 15 Pro sendiri ketika masuk resmi ke Indonesia di angka 19,5 juta sampai 20 jutaan untuk yang 128 GB. Sedangkan yang Pro Max, karena yang memori 128 GB itu ditiadakan ya, jadi kemungkinan harganya di kisaran 24 sampai 25 jutaan untuk yang memori 256 GB. Tentu saja harga segitu tergantung kebijakan dari reseller resmi itu sendiri dan nilai tukar dolar dan rupiah saat ini. Di sini kita bisa lihat bahwa perbedaan harganya untuk yang seri Pro aja 2 sampai 2,5 jutaan ya, dan uang segitu lumayan besar loh, terutama bagi kita yang mau beli seri Pro Max. Sekarang nggak ada pilihan 128 GB lagi, jadi mau nggak mau ya harus keluarin duit 24 sampai 25 jutaan. Padahal kadang kita itu nggak butuh-butuh banget ya memori yang 256 GB karena mungkin kita rajin pindahin file atau sudah langganan iCloud. Daripada makin bingung, saya bakal jelasin perbandingan antara kedua seri iPhone ini sebagai pertimbangan. Kira-kira seberapa banyak sih bedanya sampai kita harus keluarin 2,5 jutaan lagi lebih mahal dari harga iPhone 14 Pro, terlepas dari USB Type-C dan penggunaan material titanium pada iPhone 15 Pro dan Pro Max. Apa mending beli iPhone 14 Pro atau Pro Max aja? Jadi sisa uangnya bisa dipakai untuk keperluan lain. Sebelum saya bahas, boleh dong klik tombol subscribe-nya biar saya makin semangat buat ngonten. Dari segi desain, sama persis. Ukuran kamera boba belakangnya juga sama. Apalagi kalau dipakein casing. Nggak bakal ada yang tahu kalau kalian itu pakai iPhone terbaru. Displaynya juga pakai OLED panel yang sama dengan refresh rate sampai 120 Hz. Sama-sama sudah always on display dan punya peak brightness untuk outdoor sampai 2000 nits. Nah, kalau kita bandingkan keduanya, baru kelihatan ada bedanya. Bezel iPhone 15 Pro itu lebih tipis dan pinggirannya lebih melengkung ya, jadi sedikit nyaman digenggam. Dan perbedaan paling utama adalah penggunaan material titanium pada iPhone 15 Pro dan Pro Max. Sedangkan iPhone lama dari seri 10 sampai 14 Pro dan Pro Max masih pakai stainless steel. Penggunaan material titanium ini bikin iPhone 15 Pro dan Pro Max lebih enteng, dan hampir semua YouTuber juga mengatakan bahwa perbedaan beratnya itu terasa banget. Kalau dulu banyak yang tidak memilih seri Pro Max karena mungkin terlalu berat, sekarang mungkin bisa mempertimbangkan iPhone 15 Pro Max karena tidak seberat seri Pro Max sebelumnya. Stainless steel memang lebih berat dan meninggalkan banyak fingerprint kalau kita pegang, tapi tidak mudah baret dan dent atau penyok. Sedangkan titanium memang lebih ringan, tapi dia mudah baret dan dent atau penyok. Dan ternyata masih meninggalkan sidik jari juga kok. Apalagi kalau kalian nanti beli yang warna hitam atau yang warna biru. Jadi bagi yang nanti pre-order iPhone 15 Pro dan Pro Max, saya sarankan pakein casing sejak awal pembelian, biar nanti kalau dijual kembali harganya nggak jatuh-jatuh banget. Berikutnya ini perbedaan yang perlu kalian tahu, karena memang nggak kelihatan. Kaca belakang iPhone 15 Pro dan Pro Max sekarang sudah bisa dibuka. Mungkin kalian mikir, emang pengaruhnya apa? Kan kita beli iPhone bukan untuk bukain kaca belakangnya. ya iya sih, memang. Tapi kalau pahit-pahitnya iPhone 15 Pro atau Pro Max kita itu jatuh dan kaca belakangnya pecah, kalian nggak perlu bayar mahal buat ganti seluruh rangka bodinya, tapi biaya penggantiannya itu jauh lebih murah karena yang diganti kaca belakangnya aja. Hanya saja, kok jadinya kaca belakang iPhone tahun ini lebih gampang pecah ya? Bahkan dari uji drop test dan bend test, kaca iPhone terutama yang 15 Pro Max itu lebih gampang pecahnya. Ya pastinya kita beli handphone bukan untuk dijatuh-jatuhin atau dibengkokin kan, tapi pasti ada momen-momen tertentu di mana kita nggak sengaja jatuhin
jatuhin iPhone kita dari atas meja atau dari kantong celana. Atau iPhone kita kena tekanan karena tertumpuk-tumpuk di dalam tas atau nggak sengaja kedudukan misalnya. Jadi perlu banget ya beli casing yang bagus buat lindungi iPhone terbaru ini. Perbedaan berikutnya pada mute switch button yang sekarang sudah diganti dengan action button, di mana kita bisa customize fungsinya untuk mengakses fitur tertentu seperti menyalakan center, membuka kamera, voice memo, dan banyak lagi. Well, adanya action button ini memang nilai plus ya, tapi kalau upgrade ke iPhone terbaru hanya karena action button ini, kayaknya nggak worth it deh. Sekarang kita bahas kameranya. Keempat sensor pada kamera iPhone 15 Pro dan Pro Max ini sama aja dengan 14 Pro. Walau yang 15 Pro Max itu punya 5 kali optical zoom berkat adanya tetraprisma yang disematkan pada kamera telefotonya. Default setting pada kamera utamanya juga sudah 24 megapiksel dan bisa diganti ke 12 megapiksel. Tapi tenang, sekarang pengguna iPhone 14 Pro dan Pro Max bisa pakai lensa 24 megapiksel tanpa mengaktifkan Pro RAW yang memakan memori gede banget. Berkat update iOS 17, sekarang pengguna iPhone 14 Pro dan Pro Max bisa foto-foto dengan kualitas yang tajam, detail, dan jernih dengan sensor 48 megapiksel pakai format HEIF Max. Dan memori foto yang diambil juga di kisaran 3-6 MB aja. Saya pribadi bersyukur banget ya, akhirnya Apple membawa format HEIF Max ke iPhone 14 Pro dan Pro Max. Semua tech YouTuber dan filmmaker juga sudah pada ngetes kamera iPhone 15 Pro dan Pro Max. Hampir semuanya bilang kualitas kameranya hampir sama dengan kualitas kamera pada iPhone 14 Pro dan Pro Max. Karena kamera iPhone 14 Pro dan Pro Max kan juga sudah bagus banget ya hasilnya. Dan kalaupun ada perbedaan, itu minim banget bedanya. Jadi pertimbangin lagi deh kalau kalian mau beli iPhone 15 Pro dan Pro Max hanya karena kualitas kameranya. Ada satu fitur Portrait Mode yang saya kira hanya eksklusif untuk iPhone terbaru aja, yaitu fokus yang bisa diedit. Ternyata pengguna iPhone 13 Pro dan Pro Max juga bisa mengedit fokusnya setelah kita mengambil gambar dengan Portrait Mode. Bedanya kalau iPhone 15 Pro dan Pro Max itu nggak perlu lagi pergi ke Portrait Mode untuk bisa dapetin foto bokeh ala mirrorless profesional, karena secara otomatis kamera utamanya itu akan mengumpulkan data kedalaman fokus untuk menciptakan blurry background ketika kamera mendeteksi manusia atau binatang peliharaan. Dan berkat Neural Engine dan Image Signal Processor terbaru pada chipset A17 Pro, pengambilan gambarnya pun cepet banget tanpa lag sedikit pun. Jadi kita nggak bakal ketinggalan momen kalau mau foto binatang peliharaan kita yang mungkin lagi gerak. Berikutnya, Apple juga mengklaim bahwa kamera iPhone ini setara dengan 7 lensa kamera, di mana kita bisa mengatur focal length seperti 24mm, 28, 35, atau yang sesuai dengan pilihan kita. Sebenarnya ini hanya digital cropping dari 48 megapiksel kamera utamanya ya, tapi dengan sentuhan AI-nya Apple, dengan Photonic Engine dan chipsetnya yang powerful, kualitas gambarnya jadi nggak kayak croppingan, tapi bener-bener bagus. Kita pengguna iPhone 14 Pro dan Pro Max itu mengeluhkan jarak fokus kamera utama terhadap objek yang terlalu jauh. Jadi kalau iPhone kita itu dekat dengan objek saat pengambilan gambar, kameranya akan secara otomatis pindah ke kamera ultra wide makro yang kualitasnya tidak sebagus kamera utama. Dan kalau kita matikan makronya, gambarnya jadi blurry. Apakah Apple memperbaiki masalah ini pada iPhone 15 Pro dan Pro Max? Ternyata tidak. Jadi biar dapat gambar yang tajam dan fokus, kita harus lebih mundur lagi. Sangat disayangkan sih menurut saya. Tapi ya mau gimana lagi? Kan sebenarnya sensor kamera iPhone 14 Pro dan iPhone 15 Pro itu sama. Yang beda cuma image processingnya aja. Dan juga penggunaan Smart HDR5. Di mana iPhone sebelumnya masih pakai Smart HDR4. Untuk perekaman video sendiri, iPhone masih belum terkalahkan dari pesaing flagship lainnya. Ada satu fitur yang membuat iPhone 15 Pro dan Pro Max ini terasa pro-nya, yaitu fitur perekaman ProRes dengan format log. Bahkan bisa sampai 4K 60 fps kalau kita sambungkan dengan SSD eksternal. Pertanyaannya adalah, apakah kalian itu videographer atau filmmaker profesional yang bakal pakai iPhone kalian untuk merekam video dengan format ProRes? Saya pribadi
sebagai YouTuber yang upload 2 video dalam 1 minggu, satu untuk channel Aries on the Run dan satunya lagi untuk channel ini, saya nggak bakal pakai fitur ProRes. Selain ukuran filenya itu gede banget, ngedit videonya juga berat ya. Jadi kalau kalian beli iPhone untuk keperluan Instareel, TikTok, atau sosial media lainnya, iPhone 14 Pro atau Pro Max juga sudah lebih dari cukup. Ada kok satu pertimbangan yang bikin iPhone 15 Pro atau Pro Max ini layak dibeli dari iPhone 14 Pro, yaitu penggunaan USB Type-C pada portnya. Untuk yang seri Pro dan Pro Max, kecepatan transfernya itu bisa sampai 10 gigabits per second. Hanya saja, untuk dapetin kecepatan ini, kita harus beli kabel data lagi yang support transfer speed sampai 10 gigabits per second. Karena kabel bawaannya itu, walau sudah USB-C to USB-C, jenis kabelnya masih USB 2.0 yang lemot. Tapi kalau untuk sekedar transfer foto-foto atau video sih, oke lah. Wong saya aja yang iPhone-nya masih pakai Lightning, tiap kali selesai merekam video, pasti videonya akan saya pindah ke MacBook saya. Dan kecepatan transfernya sih masih oke lah. Masalahnya, nggak semua orang pakai MacBook atau punya dongle untuk pindahin file foto atau video ke memori eksternal. Sedangkan dengan USB Type-C pada iPhone 15 Pro dan Pro Max, itu gampang banget pindahin file. Selain itu juga kita bisa sambungin iPhone kita ke monitor lebih mudah. Bisa sambungin ke keyboard atau ke game controller. Pokoknya dengan USB Type-C semuanya bisa. Kalau untuk masalah performance, jelas iPhone 15 Pro itu lebih unggul ya, karena sudah pakai A17 Pro, chipset 3 nanometer pertama pada smartphone. Bahkan benchmarknya hampir mendekati skor M1 chip. Kalau untuk penggunaan sehari-hari, termasuk merekam atau ngedit video untuk sosial media sih, nggak bakal kerasa banget bedanya. Karena A16 Bionic aja sudah gahar banget ya performanya. Dengan adanya hardware ray tracing pada A17 Pro, kalian sudah bisa main game konsol versi PC-nya, bukan versi mobile-nya dari iPhone 15 Pro dan Pro Max kalian. Tapi kalau kalian itu bukan gamer atau mungkin main game Genshin Impact aja sudah cukup bagi kalian, iPhone 14 Pro atau Pro Max sudah powerful banget kok buat main game-game dengan grafik tinggi. Kesimpulannya, kalau kalian nggak butuh-butuh banget USB Type-C, action button, atau main game kelas konsol pada iPhone kalian, beli iPhone 14 Pro atau Pro Max sudah lebih dari cukup untuk pemakaian jangka panjang. Tapi kalau kalian yang memang nggak masalah keluarin uang 20 jutaan karena memang sudah waktunya upgrade ke iPhone terbaru, atau memang untuk kebutuhan profesional dan USB Type-C pada iPhone 15 Pro dan Pro Max itu bakal memudahkan pekerjaan kalian, beli aja iPhone 15 Pro atau Pro Max, karena pasti bakal balik modal juga kok. Semoga video ini dapat membantu ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.